Dilut itu, gak sampai 1 minggu. Oke, hari itu sudah beres. Lalu apa yang terjadi? Gak sampai 2 bulan itu lunas. Maknanya apa? Kalau kita butuh jangan ngatur Allah, utarakan ke Allah. Lah kadang kita itu ngatur Allah, ya Allah kula butuh duit, saman payok nopo daganganku, saman payok nopo sawahku. Maknanya apa? Loh, caranya terserah Allah. Kalau Anda butuh, utarakan saja. Butuh saya uang, ya minta aja uang, caranya terserah Allah. Kecuali Anda pengen apa? Ya Allah, lariskan daganganku. Itu kan mintanya dilariskan, bukan minta uang. Nah, kadang kita itu lek butuh gak eling Allah, lek eling Allah kadang kita suka ngatur Allah. Makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Allah aku hanya menyembahmu dan aku lek butuh hanya kepadamu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu selaku juru bicara resminya Allah. Oleh karena itu apa? Yang diomongkan baginda Nabi itu bukan kalamnya sendiri, tetapi kalam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, taib, itu yang pertama. Islam itu bersyahadat bahwasanya kita mengakui tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai juru bicara resminya Allah. Kemudian apa? Dilanjutkan. Wa tuqimas shalah. Diarani wong Islam iku siji syahadat, loro kudu sembahyang. Lek ana wong Islam tapi gak sembahyang, maka Imam Syafi'i tatkala ditanya oleh para muridnya, ya Syekh ya Syekh mal farqu bainal mu'min wal kafir. Pak Yai, apa sih bedanya orang mukmin dengan orang kafir? Dijawab as-shalah. Maknane bedane wong kafir ambil wong mukmin itu as-shalah. Dikatakan di hadis yang lain sholat itu nur, sholat itu cahaya. Apa sih sholat itu cahaya? Cahaya itu ternyata sebagai identitas. Berarti sampean itu kalau tidak sholat sebagai sampean itu krisis identitas. Berarti lek Islam kudu sholat. Lek gak sholat berarti tidak diarani Islam. Nah di sini hukmu tarkus sholat. Apa sih hukumnya meninggalkan sholat? Yang pertama, kalau dia menganggap sholat itu nggak penting, alah sholat gak penting, aku gak yakin, mau aku sih sholat sih melarat aja loh. Iya, mau aku sholat mulai biar mulai cilik sih melarat aja. Maka kata Imam Syafi'i ini dikatakan apa? Fakot kafar. Wong ini kus kafir. Berarti apa? Menganggap sholat itu tidak penting. Yang kedua, kalau dia meninggalkan amma idatar kusolah bikaslanin, kalau dia meninggalkan sholat dengan cara dia malas. Apa statusnya di hadapan Allah? Fasik. Orang semacam ini orangnya fasik. Berarti apa? Wis gak ono pilihan, sama ojo sampai meninggalkan sholat. Nah sholat tadi apa hubungannya nur? Sholat itu identitas, berarti sama ndak sholat yaitu tanda-tanda jenengan muslim. Kalau nggak sholat berarti enggak. Nah ada kata-kata nur yang kedua itu adalah memang menyala, Pak. Jadi kepala kita itu menyala. Nanti itu kita mati, dikubur, dimakamkan, dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Di situ ada dua golongan. Yang pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masy'amah. Ashabul maimanah ini, iki nyala Pak, murub begitu. Maka iki gak usah dihisap wong model ngene iki. Langsung apa? Langsung masuk surga. Karena apa? Kita menyala. Blung 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 blung. Lah ini ashabul dzulm, wong sing gak murub, ini bagaimana? Langsung masuk neraka. Wah lo, masa orang yang dolim itu nggak usah dihisap? Kayak apa dihisap? Wong kafir jelas, gak usah diaudit semua bosok itu, ya enggak? Kayak apa wong kafir kok kadang dihisap? Nggak usah, langsung masuk surga, masuk neraka. Tapi di tengah-tengah ini ada orang ini yang repotin malaikat, Pak. Apa? Kadang ya sembayang, kadang ya rasan-rasan, Mbak. Kadang ya sik gelem duit bank, duit riba sik gelem. Maka orang sembahyang ini ngerepotin. Saman eling-eling ini, Pak. Kalau Anda itu diberikan kitabnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba." Ini buku report kalian, bacalah. Tatkala malaikat mengambil buku laporan kita dibuka, jebret. Oh, sholatnya bener. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah wa shalah. Pertama kali amalan yang dihisab itu sholat. Oh, sholatnya bener. Maka sama niling-niling, malaikat memberikan laporan buku itu pakai tangan kanan. Mesti sama mlebu surga, Pak. Tapi lek menggunakan pakai tangan kiri,
mesti mlebu neraka. Nah, berarti sama eling-eling malaikat iku lek menggunakan tangan kanan pasti sama masuk surga. Makanya ada sebuah doa, monggo sama eling-eling ngeten, Pak. Pas wudu. Berarti apa? Allahumma a'ti kitabi biyamini. Ya Allah, berilah kitabku, buku laporanku dengan tangananku. Jadi pas wudu sama dongo. Allahumma a'ti kitabi biyamini. Monggo sareng-sareng. Allahumma a'ti kitabi biyamini. Nah itu nggih. Nah, itu sama dongo terus agar supaya kitab kita ya. Nah tentunya apa? Kalau jenengan sodakoe nyahnyo sama orang suka nraktir, sama ini suka bagus, tapi sholatnya berantakan, pasti tangan itu laporan buku itu diberikan pakai tangan kiri, alias sama diaudit gak karu-karuan. Tapi kalau pakai tangan kanan berarti apa? Sholatnya bener, begitu nggih. Oke, taib. Kemudian kata Imam Nawawi pengarang kitab ini, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu merupakan kepala daripada ibadah. Orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa tangan, tapi orang mustahil hidup tanpa kepala. Oleh karena itu, ibarat kata sholat itu ibadah yang paling penting. Karena sing dua-duanya ya liyane lah ibadah lainnya begitu ya. Kemudian apa dikatakan wong Islam itu watu tiaz zakah, yaitu orang yang menunaikan zakat. Berarti apa? Zakat itu tujuannya ada litazkiyah, agar supaya kita mensucikan. Jangan supaya kita itu kalau kita nggak pernah didetok itu kan usus kita itu lambung kita kotor begitu ya. Bedegelen apa segala macam. Begitu juga zakat. Harta-harta yang sudah kita cari melalui cara Islami, tapi apa? Mohon maaf, kadang kita selempe, Pak. Kadang oh iya si ono bolongi kita caranya ternyata tidak Islami. Maka kalau harta kita di luar pengetahuan kita itu masih ada unsur tidak Islaminya, maka cara ngerijikine agar supaya betul-betul yang dimasuk di tubuh kita itu halalan thayyibah, maka dengan zakat. Nah, zakat kan macamnya banyak. Diri kita ini cek awake dhewe di hadapan Allah bagus, namanya zakatul fitr. Kayak kembali ke fitrah, zakat fitrah dilakukan pada saat bulan Ramadan. Ada zakat mal, berarti harta-harta kita yang kita dapatkan kita audit sampai 1 tahun kepemilikan kita. Oh iya, setahun iki awakku wis duwe dana nganggurku itu berapa? Kurang lebih isyrina dinar, 20 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Anggap 8 juta. Ya, 8 juta kali 20 berarti pinten? Kalau kali 10 80 160 juta ya. Kalau penghasilan zaman sudah di atas 160 juta dikurangi operasional, taruhlah operasional rumah tangga itu 5 juta per bulan, berarti 5 juta ping pinten? Ping 12 berarti 60. Berarti apa? Penghasilan Anda berapa sudah dikurangi, sisanya di atas 160, alaika zakah. Maka jenengan wajib zakat. Ini harga emas sekarang. Kalau jenengan emas dulu masih murah 22.000, berarti apa? 22.000 kurang lebih ya mek 1.000. Rong penghasilan 2 juta sudah wajib zakat dulu. Lek saiki 100 juta. Itu ya. Jadi zakat itu bukan hanya harta kita, pendapatan kita tatkala kerja, baik itu petani maupun pedagang. Lek petani yaumah hasodi, yaitu pas panen. Berapa ada batas kepemilikan? Mosok sih tanaman sak meter ngene kok zakati ya ndak. Berapa? Yaitu kalau ditulis di dalam Basnas itu kurang lebih 6 kintal 1 on. Saman penghasilan nih sakmono, maka wajib zakat. Apa saja? Buahnya yang saya kira tumbuh-tumbuhan buahnya itu ya. Monggo itu dizakati. Langsung saja. Watasumu Ramadan. Kemudian tidak cukup hanya kita bersyahadat, tidak cukup kita sholat, tidak cukup kita itu membayar zakat, tapi diarani wong Islam iku kudu poso pada bulan Ramadan. Tetapi bulan puasa itu puasa yang bagaimana? Yaitu puasa yang imanan wahtisaban. Bagaimana yang puasa imanan wahtisaban? Yaitu wong lek poso tanpa meninggalkan perintah Allah yang lain dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lek ono wong poso apa jenenge subuhe gak salat, duhure gak salat,
asare gak sholat, tiba-tiba dia bangun karena tidur, kemudian alhamdulillah hari ini saya bisa poso. Iki jare Rasulullah illal ju' wal atos. Iya posomu iku dinilai Allah koyok-koyok mek wong luwe ambek dahaga. Oleh karena itu poso. Iya, kita tidak makan dan tidak minum, tapi kita juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikategorikan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah wa ana ajzibi. Wong poso iku hubungannya aku ambek hambaku dan aku langsung memberikan pahalanya. Oleh karena itu pahalanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Enak, Pak. Yo dikei gede begitu ya, karena Allah sendiri yang memberikan. Wa tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila. Maka yang kelima adalah berpergi hajilah bagi siapa yang dimampukan. Tapi kadang di antara kita ada yang kita itu dimampukan, kita belum berangkat haji. Apa maknanya? Kita sudah punya rumah, kita sudah punya mobil, tapi kita masih punya harta lebih daripada itu, maka itu berkewajiban. Anda daftar saja, engkau ternyata lewat daftar ternyata nggak berangkat karena antrinya panjang begitu, maka Anda gugur. Karena apa? Ya wis ikhtiar kok. Ternyata nggak berangkat, ya sudah. Berarti bukan istato'an, jenengan tidak diwajibkan, tapi sama daftar dhisik. Allah, daftar gak usah aku, ya wis gak usah lah. Yang sampean kan rahmati Allah sampean krumpes dhisik. Siapa tahu jenengan berangkatnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, Pak, kita itu. Ya, berarti kita haji. Niki ada pengalaman ada orang haji bareng, Pak. Daftare, Pak. Lalu apa? Sing siji itu yang satu, ayo ikut manasik. Boten pun kula sik suwe haji kula tahun pinten dulu 2027. Ternyata sekarang mundur-mundur enggak tahu lah begitu ya. Nah, yang satunya saya pengen manasik. Dia manasik di sini, manasik di sini. Setiap hari itu pengen belajar. Menunjukkan ke Allah Subhanahu pengen berangkat. Ternyata apa? Betul. Beliau itu sudah berangkat tahun 2024 kemarin. Loh kok iso? Wah alam dijokno ambek Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau kita itu pengen haji. Wong kita pengen haji tapi yo pengen goro-goroan gitu loh. Kadang kita itu ya enggak menunjukkan kalau kita itu pengen haji. Berarti apa? Haji diwajibkan bagi yang mampu. Tapi bagaimana kalau orang tua kita dulu mampu, buktine sawai ombo, tapi belum berangkat haji? Oh kenapa? Oh dia takut naik pesawat, maka ahli warisnya kudu apa? Nyauri kewajiban Allah, orang tua dengan cara apa? Badal haji. Badal haji itu apa? Ada orang haji di sana diniatkan untuk bapak ibu sampean. Satu orang harus satu. Tapi sama nyuruh saya, yo mahal. Karena dari sini kan, haji dari sini, nitip saya. Sama nulis haji, wes. Berarti sekarang bisa badali bapak saya, boleh. Tapi yo larang, Pak. 300 juta haji plus begitu ya. Itu pun 9 tahun begitu ya. Dari sana murah, mee 15 juta. Mee 12 juta kadang begitu.